ketemu lagi dengan terapis autisme. Kali ini kita akan membahas bagaimana manajemen dari sebuah sesi terapi. Banyak kendala yang dia hadapi ketika mengajar itu bukan karena anaknya tidak mampu, bukan karena programnya tidak baik, bukan karena hal-hal yang tadi saya sebutkan, tapi ada hal lain yang jauh lebih penting dari terapi itu sendiri, yaitu perencanaan. Jadi banyak orang tua atau terapis yang datang mengajar anak tanpa planning, tanpa perencanaan. Perencanaan itu harusnya dilakukan sebelum mengajar, bisa sehari sebelumnya atau bisa malamnya. Untuk terapis harus mengerti programnya apa saja yang akan dia laksanakan dan bagaimana dia akan mendeliverinya, menyampaikannya, mempresentasikannya, dan paling penting adalah memprediksi hambatan, memprediksi kesulitan, memprediksi yang mungkin anak itu tidak bisa lakukan. Ketika kita sudah bisa memprediksi, berarti kita siap dengan solusinya. Dan solusinya tidak boleh hanya satu, harus ada 2 atau 3. Jadi misalnya kita memberikan satu program tidak berhasil, kita masih ada opsi yang lain. Jadi di kepala kita itu tidak boleh satu program harus dijalankan dengan satu cara yang sama. Karena bisa jadi anak itu bukan nggak bisa, tapi dia butuh hal lain yang mendukung atau mensupport kemampuan dia supaya keluar. Misalnya pelajarannya itu adalah bentuknya auditori, perintah. Kemudian setelah diulang-ulang anaknya tidak bisa, maka terapis yang sudah mempersiapkan dirinya, mempersiapkan program, mempersiapkan sesi, dia akan muncul dengan visual aid, dengan bantuan tambahan yang anak itu mungkin butuhkan gitu. Jadi persiapan ini harus dimiliki, mau nanti terapis yang mengerjakan, mau orang tua yang mengerjakan. Persiapan itu penting. Tidak boleh kita hanya tahu, oh hari ini saya mengajar jam segini, datang karena sudah dengan PD-nya tahu program, tinggal dijalankan, tapi begitu mandek tidak punya solusi, malah memaksakan cara A tersebut untuk dikerjakan oleh anak. Akhirnya program pun tidak jalan. Kemudian kita juga harus men-setting ruangan. Men-setting ruangan ini penting sekali berdasarkan kebutuhan anak. Kalau misalnya anaknya mudah terganggu, berarti kita harus less distractions, harus tidak terlalu banyak hiasan. Kalau anaknya ini dalam masa transisi dari terapi one-on-one ke sekolah, maka kita harus input, masukkan distraktor di sana. Misalnya belajar di depan TV, belajar di depan adik yang sedang makan, belajar di depan adik yang sedang main. Karena natural settingnya nanti di sekolah ataupun dimanapun tempat dia belajar itu penuh dengan distraksi suara, penuh dengan distraksi bau-bauan, atau penuh dengan distraksi visual dan auditori lain-lainnya. Jadi anak harus bisa mengatasi hal tersebut. Kemudian kita juga ada persiapan materi ajar. Kita harus tahu materi program A bisa disampaikan dengan materi A, B, C. Jadi bukannya ketika ada satu program kemudian dituliskan bagaimana mengerjakannya, begitu program itu tidak jalan, ya sudah selesai. Bukan, tapi kita akan mencoba dengan material yang beda. Kalau misalnya dengan balok nggak bisa, oh mungkin saya gambarkan. Kalau saya gambarkan nggak bisa, oh mungkin saya gunakan benda aslinya, begitu. Jadi manajemen dari terapi ini sangat-sangat penting sekali untuk diperhatikan sebelum sesi terapi itu sendiri. Belum lagi dengan kerapihan materi ajar yang mudah dijangkau.
kemudian bagaimana kita mempersiapkan reinforcementnya, apakah reinforcementnya makanan atau mainan, kemudian apakah kita sudah mengecek mainannya masih nyala atau enggak, tahu-taunya sudah mati. Kemudian kita juga mengecek makanannya kita taruh di mangkok atau di tempat yang bertutup gitu ya, karena nanti anaknya bisa ngambil. Kemudian apakah reinforcement tersebut malah bikin kacau situasi belajar karena itu mainan atau reinforcement anak sangat obsesif terhadapnya. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan sebelum sesi belajar itu sendiri. Oke, jadi itu diperhatikan dulu, baru bicara mengenai program apa yang baiknya dilaksanakan. Karena program sebaik apapun kalau manajemen pelaksananya nggak baik, inputnya juga outputnya juga akan jadi jelek. Oke, demikian. Terima kasih. Bye bye.